Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Saya mengutip dari Al-Quran Hadis bab 1 kelas 10 Madrasah Aliyah cetakan pertama tahun 2020, diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Penulisnya adalah Saifullah Amin. Nah, peta konsep dari Al-Quran Hadis yang pertama, memahami pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, perilaku Quran. Apa sih pengertian dari Al-Quran secara bahasa dan istilah? Pengertian Al-Quran menurut para ulama secara bahasa, yang pertama, menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bentuk kata masdar dari qoro'a yang artinya membaca. Bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Yang kedua, menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari kata korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut Al-Farah, ahli bahasa, bahwa asal kata Al-Quran adalah lafaz qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Sedangkan menurut Az-Zajjaj, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya al-jamu yaitu kumpulan. Argumen ini karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat banyak kisah, perintah, dan larangan. Dan yang terakhir menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran adalah isim alam atau nama asli Al-Quran tidak berasal dari kata apapun. Al-Quran sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Menurut Syekh Muhammad Hudari Baik, dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam mendefinisikan Al-Quran sebagai lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut Subhi Saleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Menurut Muhammad Abduh, kata Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Sebenarnya menurut Al-Karim An-Nur Al-Huda, nama-nama Al-Quran itu terdapat 55. Tapi karena kita membahasnya dalam Madrasah Aliyah ya, sesuai buku panduan siswa, jadi diringkas menjadi 5 nama-nama Al-Quran saja. Yang pertama, Al-Quran, yaitu bacaan atau yang dibaca. Terdapat sebenarnya banyak sekali surat yang menjelaskan tentang Al-Quran ya, nama Al-Quran sendiri, cuman kita menyingkat dengan Quran surat Al-Baqarah 185, Quran surat Al-A'raf 204, Quran surat At-Toha ayat 2. Nah, yang kedua, dari Alkitab disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Nah, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surat Al-Imran ayat 3, dan yang lainnya sebenarnya ada, tapi kita kutip hanya sebagian saja. Yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya pembeda, yaitu membedakan yang hak dan yang batil. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, Az-Zikir, artinya memberi peringatan untuk manusia. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Dan terakhir, At-Tanzil, yang artinya diturunkan, yaitu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192.
Nah, perilaku orang yang memahami Al-Quran. Al-Quran membuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhir, serta qada dan qadar atau kehendak dan ketentuan Allah. Al-Quran juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.